Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Demikian juga Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, dan juga Salam Latis. Terima kasih kepada teman-teman yang terus untuk berusaha menonton Latis ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah subscribe, like, share, dan komen. Semoga setiap menonton jangan terputus karena ini berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi malam ini kita bicara tentang konflik di beberapa negara di dunia ini. Harusnya pemerintah melihat, mempelajari, dan juga mengimplementasikan hasil dari kajian-kajian hasil perang tersebut kepada wilayah-wilayah yang memang yang dibutuhkan oleh pertahanan bangsa ini, seperti Lemhanas harus aktif dan giat dalam membuat sebuah skema persatuan bangsa ini, lalu juga cara berpikirnya, lalu konteks yang harus dibicarakan, pemberdayaan pemikiran dalam bangsa ini, mempertahankan budaya yang ada dalam bangsa ini. Nah, Iporeksa Hankam inilah yang harus kita kuatkan dalam bangsa ini. Dan juga kita harus melihat bahwa kasus Irak, kasus Suriah, ini Libya, nah itu juga harus kita pelajari bersama. Kenapa mereka mudah dihancurkan, kenapa mereka mudah disusupi. Dari pembelajaran yang saya lihat, saya pahami, dan saya lihat bahwa adalah kecenderungan pertama adalah masuknya sebuah info-info atau berita hoax yang mereka masuki lewat wilayah-wilayah yang memang orang-orang di daerah yang tidak pernah memiliki pengetahuan, atau orang awam di pinggiran-pinggiran desa, lalu dimajukan ke tengah kota, hingga reaksi mereka dengan sangat aktif dan juga sangat kuat mereka bergerak melawan. Di sisi yang lain juga musuh-musuh menggunakan agama mayoritas sebagai alat untuk mempertahankan, untuk menyerang wilayah yang memang kuat agamanya. Dan lalu juga mereka memasuki dalam konteks penyerangan melalui video, melalui TV, dan melalui media sosial lainnya. Nah, inilah yang sangat mereka lakukan. Nah, yang terakhir adalah isu. Yang pertama kali mereka mainkan adalah isu, memanasi suasana. Ketika sudah panas, mereka memainkan video. Setelah memainkan video, baru mereka memberitakan sesuatu. Setelah memberitakan sesuatu, mereka memasuki orang-orang mereka di tengah masyarakat, lalu mulailah beraksi. Makanya hancurlah Irak dan Suriah dan Libya. Ini harus dipahami bersama bahwa dalam konteks pemikiran, dalam konteks berpikir, ini harus diaktifkan dalam masyarakat bangsa ini, karena mereka selalu bermain dalam dua hal, yaitu berita-berita hoax yang selalu digalakkan dan memainkan masyarakat mayoritas. Inilah yang harus kita pahami bersama. Ini selalu berulang. Nah, dalam konteks ini kita lihatlah bahwa bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menyerang, bagaimana mereka memainkan isu, hingga PC war juga mereka mainkan lewat media-media, hingga yang muncul adalah ketakutan yang ada di dalam masyarakat, hingga mereka membiarkan itu terjadi, tidak ada perlawanan dari masyarakat sendiri. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman semua.
bahwa keawaman masyarakat tentang sesuatu, pengetahuan, hingga mereka melawan pemerintah sendiri. Nah, ini pun dicoba diterapkan di Indonesia, yaitu melalui seorang ketokohan yang memiliki agama Islam. Lalu yang kedua, mereka bermain lewat slogan, lewat isu, lewat berita, dan lalu massa. Inilah yang terjadi. Jadi rentetan ini selalu mereka mainkan. Nah, inilah yang terjadi. Masyarakat yang tidak memahami konteks politik secara baik geostrategi maupun geoekonomi, mereka melihat bahwa ini adalah seorang tokoh, seorang keturunan Nabi, dan juga seorang yang memiliki karismatik lah istilah mereka, hingga harus ada yang ditokohkan, hingga dimunculkan lewat media-media, hingga akhirnya eksisnya dia sebagai seorang tokoh yang sangat kuat. Ini yang membahayakan sekali. Nah, disinilah maksud saya bahwa penguatan cara berpikir baik lewat budaya, lewat agama, ini harus selalu dimulai. Karena apa? Interaksi sejarah itu jangan pernah dilupakan. Karena apapun yang mereka mainkan selalu berhubungan dengan sebuah mayoritas, lalu memunculkan tokoh seorang mayoritas seperti Habib Rizik, lalu memainkan lagi siapa lagi, dan tokoh-tokoh ulama yang entah ulama atau memang mereka tidak pernah sekolah agama, akhirnya dimuikan, akhirnya jadilah orang ulama. Inilah yang sangat-sangat mengkhawatirkan kita semua. Dan mereka kebanyakan kecenderungan orang-orang yang paham terhadap sesuatu yang sangat sedikit. Mereka tidak pernah paham geostrategi, geopolitik, hingga membuat mereka asyik bermain dalam mainan orang lain atau ayunan orang lain. Nah, hingga mereka melakukan sebuah gerakan-gerakan yang isinya hanya kebohongan, tok aja sudah beritanya. Nah, mereka memainkanlah beberapa hadis, ayat yang tidak dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari tujuan mereka awal. Nah, ini juga dimunculkan lewat menjadi sebuah namanya khilafah. Lalu muncullah khilafah pertama, lalu ISIS. ISIS ini penggerak dari peperangan yang terjadi di Irak, Suriah, dan Libya. Nah, inilah yang terjadi teman-teman semua. Bahwa konteks dalam sebuah pergaulan internasional kita juga harus paham siapa yang bermain di belakang ISIS, untuk apa mereka bermain dalam hal seperti ini. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, hingga kita tidak terjebak oleh permainan-permainan atau intrik-intrik politik yang mereka ingin hancurkan sebuah negara. Nah, terkadang saya aneh sekali melihat para pemimpin bangsa ini terlalu santai, terlalu nyaman, tapi mereka asik membuat sebuah pola-pola ekonomi yang terkadang pun hanya fisiknya saja. Tapi ketika ada masalah, mereka kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita mainkan. Mari kita harus wajib memahami. Dan juga ketika masuknya sebuah penyakit namanya COVID-19, ini juga kita harus siapkan ahli-ahli kita. Lalu pembelajaran yang paling dekat saat ini adalah Rusia, Ukraina. Bagaimana seorang yang sangat taat dan patuh pada Amerika dan NATO akhirnya ditinggal begitu saja tanpa bantuan negara-negara tersebut. Akhirnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dia mengatakan, saya tidak akan pernah menyembah untuk minta agar kami menjadi anggota NATO dan kami menarik diri dari anggota NATO. Inilah yang terakhir kali dia bicara. Sangat-sangat sadis sekali. Terlambat dia bicaranya, terlambat dia memahaminya, terlambat pula dia mengungkapkannya. Hingga yang terjadi adalah apa?
dia berdiri sendiri di tengah merdekanya Donetsk dan Luhansk. Walaupun hanya diakui oleh Rusia, tapi eksistensi dua bagian provinsi dari Ukraina ini tak eksis. Lalu diambilnya Crimea. Nah, jadi apa yang terjadi di sini? Bahwa pemahaman terhadap sebuah cara berpikir yang harus dibenahi dalam masyarakat kita, hingga kita tidak dimanfaatkan baik para politisi bangsa ini sendiri, maupun elit, maupun oligarki. Hingga dimainkan setiap saat hanya kebutuhan pada saat kampanye. Kita harus memahami itu. Saya minta Lemhanas juga jangan terlalu melangit dalam berpikir, dalam mengakses sebuah informasi-informasi yang mereka lakukan, dan juga memberikan pada presiden harus saklek. Jangan terlalu bermain kata-kata. Jadi katakan aja apa adanya dalam lingkungan masyarakat bangsa ini. Nah, yang paling parah dari semua ini adalah kita melupakan sejarah, kita melupakan budaya. Yang paling yang sangat-sangat kita takuti adalah hilangnya budaya makanan bangsa ini. Karena apa? Korea, Jepang, Amerika itu menjadi bagian dari budaya bangsa ini. Bagaimana kita merubahnya itu? Yaitu tadi, cara berpikirnya harus dirubah lebih dahulu. Yang kedua, bahwa adanya bantuan pemerintah untuk mensponsori melalui iklan-iklan di televisi, baik swasta maupun BUMN, untuk menyemarakkan masakan bangsa ini. Walaupun memang belum kalah, tapi secara umum itu sudah mulai menggeser. Tapi tidak di masyarakatnya ya, tapi di bagian-bagian tertentu. Mereka mengkreasi sebuah budaya makanan Korea, Jepang, dan Amerika. Seperti itu. Nah, ini harus kita rubah dalam cara berpikirnya, yaitu bahwa mereka tidak dibutuhkan bangsa ini. Yang kita butuhkan adalah cara makan bangsa ini. Nah, di sini masuk juga Lemhanas, masuk juga Menteri Pendidikan dalam cara berpikirnya masyarakat. Nah, inilah yang membahayakan sekali. Kita melupakan dua konten yang harus wajib kita pahami, yaitu sejarah dan budaya. Ini dihilangkan. Yang mulai tergerus oleh kekuatan-kekuatan pola berpikir dari luar. Ini harus kita pahami bersama. Kenapa kita ngambil sejarah? Karena semua kejadian-kejadian di seluruh muka bumi ini, baik khususnya di Indonesia, itu merupakan bagian dari proses dalam cara berpikir ke depannya bangsa ini. Kenapa? Karena di sana banyak pelajaran yang harus kita pahami bersama. Seperti itu. Bukankah dalam Islam mengatakan bahwa sengaja Al-Quran mengatakan, saya lupa ayatnya dan surahnya, telah kutinggalkan kepada kalian hal-hal yang untuk mengingatkan kepada kalian mengambil pelajaran-pelajaran dari sebuah kejadian yang telah kutinggalkan di muka bumi. Ini kan bukti nyata bahwa memang Allah sendiri mengajak masyarakatnya untuk memahami konteks sejarah dalam kehidupan setiap bangsa. Gitu. Nah, ini harus kita pahami bersama. Ini ketika saya bicara mayoritas bukan berarti minoritas tertinggal, tidak. Tapi akibatnya apa? Yang mayoritas juga akhirnya tertinggal. Demikian juga yang minoritas, lebih parah lagi yang minoritas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi mereka mendukung sebuah negara penjajah Israel yang seenak udelnya aja berbuat sesuatu. Dan mereka dengan bangga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari proses sebuah umat yang dijanjikan Tuhan.
format yang sangat baik. Tidak. Itu pada saatnya, tidak pada saat ini. Buktinya apa? Semua negara-negara yang dunia jaya jatuh. Banyak yang hilang. Banyak yang miskin. Karena apa? Mereka tidak mau belajar tentang sejarahannya sendiri. Ya walaupun ada pendomplengan kolonialisme yang merubah cara berpikir masyarakat demikian kuatnya. Khususnya lewat para elit politik, para ahli-ahli ekonomi yang disekolahkan ke luar negeri. Hingga tidak sadar mereka telah diperdayakan oleh kemampuan berpikirnya orang yang mereka tempatin untuk sekolah S1, S2, dan S3. Ketika mereka pulang ke negaranya, mereka bawalah apa yang mereka pelajari di sana tanpa ada assembling, tanpa ada penyatuan dua budaya yang baru. Sangat-sangat sadis sekali. Nah ini yang membahayakan kita semua. Lalu budaya juga begitu. Budaya gerak ini seperti apa ya? Alhamdulillah di Indonesia ini budaya silaturahmi, lebaran itu tetap ada. Dan semoga ini terus berjalan. Lalu juga lebak takbiran juga terus berjalan. Semoga semua hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan versi Indonesia akan terus ada dan terus aktif di dalam masyarakat bangsa ini. Nah, tapi ada sebuah hal yang sangat-sangat kita sakiti adalah apa? Orang-orang yang berpikir di dalam agama mayoritas, yaitu Islam, ini terkadang juga tidak memahami apa yang sedang terjadi. Karena apa? Mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang ingin menghancurkannya. Ini yang membahayakan sekali dalam ruang gerak. Atau ada permainan-permainan antar kelompok yang menutup jalur untuk bergeraknya pemikiran-pemikiran baru. Ini membahayakan sekali. Inilah tugas daripada BIN, Lemhanas, dan Menhan Pendidikan. Untuk apa? Untuk mencari cara bagaimana masyarakat Indonesia suka dengan bacaan, suka dengan tulisan, dan suka dengan diskusi. Ini harus mereka kuatkan dalam basis sebagai negara bangsa. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena mumpung sifat patron klein, bergantungnya orang-orang bangsa ini pada sebuah ketokohan yang sangat kuat masih ada di bangsa ini. Jadi bisa kita olah itu menjadi sebuah pengikutan hingga mereka akhirnya melepas dari pengikutan itu dan mereka memiliki eksistensi sendiri dalam cara berpikir rakyatnya khususnya. Jadi ini harus kita pikiri bersama. Nah inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita buat. Inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi dalam setiap kecemarutan di seluruh dunia ini yang dibuat oleh sebuah negara, Amerika Serikat, hingga kita pun terpola oleh mereka. Nah ini yang kita harus lari dari situ. Untuk bangsa ini. Seperti itu. Kita bukan bangsa yang gagal. Kita adalah bangsa yang berhasil. Banyak tokoh-tokoh di masa kerajaan zaman dulu pun. Kenapa kita mengakui kerajaan-kerajaan dulu? Karena mereka di wilayah Republik Indonesia saat ini. Dan mereka adalah kerajaan-kerajaan agama Hindu dan Buddha. Tapi mereka saat ini berdomisili dalam wilayah yang namanya bangsa Indonesia. Itulah pengakuan mutlak kepada bangsa ini. Bahwa mereka adalah bagian dari bangsa ini. Karena apa? Mereka berasal dari sebuah wilayah yang yang keberadaannya di wilayah bangsa ini. Kan ini harus kita munculkan. Ya kita bisa ambil tokoh sebuah teknik berperang mereka, memahami strategi geostrategi
geostrategi dan geopolitiknya bangsa ini. Bila masuk Selat Malaka tahannya di mana? Bila masuk Selat Ambon tahannya di mana? Bila masuk dari Pasifik lewat mana ditekannya? Kenapa ini terjadi? Bagaimana caranya? Kan seperti itu. Jadi runtunan awal bangsa ini adalah bagaimana kita membuat masyarakat itu berpikir. Ini harus kita kuatkan bersama. Hingga kita tidak selalu menjadi bahan permainan negara-negara yang sudah lebih maju dari kita. Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Ya karena itu tadi. Karena NATO punya rencana ingin memasuki wilayah Ukraina dengan memasang peralatan-peralatan perang. Putin ngamuk, yaitu depan halaman dia. Bagaimana? Kita pun akan marah ketika Australia memasang rudalnya mengarah ke Indonesia di wilayah Papua Nugini. Pasti marah kita. Marah nggak ya? Nggak tahu juga. Seperti itu yang terjadi. Demikian juga Rusia marahlah pada Ukraina. Karena musuh utama mereka memang Rusia saat ini, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan berhitung bagaimana menghancurkan Rusia. Masuk lewat Ukraina, ternyata apa? Rusia bereaksi dengan sangat cepat. Lalu ketika Amerika masuk ke Irak, Suriah, Libya, apa yang terjadi? Dia menggunakan orang-orang yang katanya beragama Islam. Tapi apa kemampuan berpikir mereka? Nggak ada. Apa yang terjadi? Rusuh, hancur. Suriah, Irak, dan Libya. Nah, ini harus kita tutup bersama. Jangan sampai terjadi di bangsa ini. Dengan apa? Yaitu tadi, pemahaman pada masyarakat tentang keberadaan ISIS, khilafah, HTI, dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami bersama. Jangan membiarkan orang-orang yang anti persatuan dan ingin mengganti Pancasila menjadi ujung tombak untuk mereka. Tutup jalur-jalur mereka. Dan Islam saat ini wajib hukumnya. Apa? Ketika mereka ingin menjadi seorang ustaz, harus ada sebuah dewan yang menguji siapa ustaz-ustaz yang ada. Lakukan itu terus-menerus, jangan berhenti. Seperti itu. Ini harus kita percepat, harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk penyadaran masyarakat. Karena yang diserang selalu mayoritas. Dipecah belah, disuruh melawan. Disuruh melawan. Dan juga memiliki massa. Ini masalah buat kita semua. Makanya perang saudara itu harus kita hilangkan. Inilah yang harus kita mainkan bersama, kesadaran dalam berpikir. Karena yang dihantam selalu mayoritas. Mayoritas saja jadi alat utama untuk bergulirnya sebuah kerusuhan, sebuah penyerangan kepada pemerintah, lalu juga pembusukan kepada pemerintah. Karena ini tadi, mayoritas adalah yang memiliki, terlepas dari apapun bentuknya, apapun namanya, tapi mayoritas adalah bagian yang terpenting dari sebuah negara. Nah, ini harus kita mainkan. Lemhanas, Depdikbud, lalu BIN. Untuk apa? Untuk menyadarkan masyarakat
Dan lewat apa? Lewat bacaan. Lewat apa lagi? Lewat menulis, lewat diskusi. Yang paling penting dari semua itu adalah merubah cara berpikir bangsa ini menjadi seorang aktif dengan literasi, aktif dengan diskusi, aktif dengan menulis. Karena apa? Dia bisa mengangkat kemampuan dirinya dalam cara berpikir. Kita sudah lihat Irak, kita sudah lihat ISIS, kita sudah lihat Suriah, kita sudah lihat Afghanistan, kita sudah lihat negara lainnya beragama Islam, tapi seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita terus begini? Semua mayoritas menjadi alat untuk peranan orang negara-negara yang sudah memiliki kemajuan teknologi. Nah, mumpung masyarakat masih memiliki patron claim, mumpung masyarakat masih memiliki rasa hormat kepada orang yang mereka hormati di atas mereka, memiliki pengaruh wilayah, pengaruh keagamaan, pengaruh, manfaatkan ini. BIN mendeteksi, Lemhanas mengolahnya. Bagaimana cara mengolah biar ini nggak terulang lagi. Seperti itu, Menhan membuat sebuah rangkaian, petakan wilayah-wilayah mereka, lalu hancurkan. Asing mana aja nih yang main. Bila mereka masuk ke wilayah Papua, OPM, sikat sudah. Bila mereka masuk ke wilayah Aceh, sikat mereka. Apa harus tahan-tahan terus? Kita udah lama dipermainkan. Kita sudah lama dimain-mainkan terus-menerus. Kita hanya ada dalam ayunan, tapi kita tidak bisa melakukan apapun. Karena mereka lah yang mendorong semuanya. Jadi sejarah harus kembali diungkit, menjadikan sebuah pembelajaran bersama. Budaya menjadi sebuah bagian dari hal yang penting dalam merubah berpikir. Sejarah dan budaya ini kita masukkan. Bila tidak, kita akan jadi Irak, Suriah yang kedua, yang ketiga, setelah Libya. Kita harus perkuat basis-basis kebenaran Nusantara ini. Ambil hari-hari Islam, rayakan di seluruh bangsa ini. Ambil hari-hari Kris, hari-hari Nasrani, rayakan di Indonesia ini. Ambil budaya ambil hal-hal yang sangat penting dalam agama Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan. Biarkan mereka merayakan seluruh Indonesia ini. Hingga apa yang terjadi, bahwa mereka berkesadaran bahwa saya adalah orang Indonesia yang memiliki agama Islam, saya orang Indonesia yang memiliki agama Nasrani, saya pemilik agama Hindu dan Buddha, dan juga kepercayaan, tapi saya adalah bangsa Indonesia ini. Jadi agama itu pun memiliki batasan dalam budaya. Apa batasannya? Lingkup negara. Jadi cara mempraktekkan agama itu berdasarkan budaya yang ada dalam bangsanya. Bila kita lihat kesejarahan Sunan Kalijogo, dia dia mengangkat Islam biar masyarakat mengajarkan Islam lewat wayang, lewat gending, lewat musik.
Seperti itu. Lalu apa lagi? Banyak hal-hal yang harus kita ambil dalam ada yang terjadi di bangsa ini. Rudal yang sudah jadi seperti Erhan 450, Erhan 550, Erhan 520, Erhan 550, Erhan 750, lalu Erhan 1212. Itu yang sudah jadi langsung pasang di berbagai titik yang sangat strategis. Jangan banyak ngomong, itu pasang aja sudah. Hadapkan ke wilayah-wilayah yang sangat, yang kata Mabes itu, kata orang Menhan adalah titik-titik merah. Pasang aja langsung ke wilayah-wilayah yang memang menganggap kita musuhnya. Lalu kita jangan menunda-nunda lagi. Pasang langsung. R7 ini seperti itu. Ini buat apa lagi kita tunda-tunda? Gerakan aja semua. Sudah kayak gitu. Lalu tank. Harimau hitam. Tank yang kerjasama dengan Turki itu. Sudah beli 300 biji. Jangan tanggung-tanggung 150. Beli 300 biji. Lu buat MBT dengan yang dari Ceko itu, yang telah menanam saham, yang telah mendirikan pabrik di Indonesia. Buat dengan mereka, pindah dengan mereka kerjasama, bikin MBT, bikin pelurunya, bikin segala macamnya. Ini seperti itu teman-teman semua. Lalu tujuan untuk bila mereka ingin berbicara tentang kemiliteran, kita sudah mampu membuat peralatan militer, kita sudah mampu membuat perlengkapan militer. Masalahnya cuma satu. Apa itu? Cara berpikir kita dalam masyarakatnya ini. Ini harus kita perkuat. Biar apa yang terjadi di Suriah, Irak, Libya, Afghanistan tidak terjadi di Indonesia ini. Kenapa Singapura aman terus-menerus? Ya karena itu tadi. Mereka selalu di backup oleh Amerika, dan Amerika tidak pernah mengganggu Singapura. Australia tidak pernah diganggu Amerika. Hingga aboriginnya adem ayem. Padahal dibunuh oleh para orang pendatang Australia zaman dulu. Hingga hewan-hewan mereka pun nggak ada yang bersisa kecuali kanguru. Tuh. Jadi apa lagi yang kita tunggu? Bergerak semuanya. Nah, masyarakat terutama, rakyat Indonesia terutama, marilah kita bermain dengan buku, membacalah, berdiskusilah, menulislah. Ingin untuk merangsang cara berpikir kita hingga kita paham apa yang sedang terjadi dan siapa yang mengendalikan kita dan apa yang mereka inginkan. Ini tujuan utamanya. Hingga juga sejarah kita harus mulai bangkitkan kembali, budaya kita harus aktifkan kembali. Karena yang mengikat kedua hal ini adalah budaya, sejarah. Dan terakhir agama lebih dulu sebenarnya, tapi budaya, tapi agamanya sering dijadikan sebuah alat bagi musuh-musuh negara untuk menyerang pemerintah yang anti kepada kelompok mereka dan sekutu mereka. Dan ini yang terjadi. Jadi mayoritas itu hanya dijadikan alat pendorong untuk mengambil alih kekuasaan dari satu kelompok yang dibantu oleh negara luar untuk
mengambil alih bangsa ini. Jadi seperti itu teman-teman, seperti di Irak, di Suriah, Libya, di Afghanistan. Kita harus mulai bertindak, kita harus mulai aktif. Nah, gerakkanlah diri kita pada pengajian-pengajian yang mengandung, yang memiliki makna bagi akal kita, diri, hati kita, dan rasa jiwa kita. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Seperti itu. Bukan meneror orang, bukan mengecam orang, bukan juga mengata-ngatain orang. Tapi Islam itu adalah yang membawa kepada sebuah keberkahan bersama. Kehidupan damai, kenyamanan, ekonomi berjalan. Ini harus kita pahami bersama. Jadi mayoritas tidak dijadikan alat kembali dengan tokoh-tokohnya di depan. Sementara kesadaran mereka tentang apa yang mereka lakukan pun mereka terkadang tidak tahu. Sungguh sedih sekali. Oke teman-teman semua, saya berharap bahwa cara berpikir bangsa ini akan terus berkembang melalui Lemhanas harus bermain dalam geostrategi dan geopolitik bangsa ini dalam menghadapi semua kejadian-kejadian yang ada di wilayah kelompok-kelompok yang sangat-sangat membahayakan bila mereka berperang. Dan juga bangsa ini harus lepas dari segala hal yang mempengaruhi cara berpikir bangsa lain kepada bangsa Indonesia. Karena apa? Karena dalam kesejarahan bangsa ini kita sudah memiliki kapal-kapal yang sangat besar dari zaman dahulu kala. Kita sudah bisa membuat bom, kita sudah bisa segala hal. Dan kita memenangkan perang-perang di laut. Karena apa? Karena mereka memahami geostrategi dan geopolitik. Dan juga masyarakatnya memahami makna dari sebuah peperangan. Karena apa? Mereka belajar dari para ulama-ulama ataupun para pendeta Hindu Buddha. Agar apa? Agar mereka memahami tujuan dari perjuangan. Demikian juga setelah masuknya Islam, hingga mereka dijelaskan, hingga cara berpikir mereka pun faham, hingga mereka pun sadar bahwa ini diperlukan dalam sebuah pergerakan yang untuk menyatukan, mengenyahkan semua hal-hal yang penaklukan kepada sebuah bangsa. Karena ada kesadaran di sana. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang telah subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih juga yang telah mendengarkan ini dari awal hingga terakhir. Semoga memiliki arti, memiliki makna, dan memiliki pemahaman bersama. Kesadaran itu lebih utama, dan kita harus belajar dari sejarah dan budaya bangsa ini. Terutama membaca, menulis, dan juga berdiskusi hingga kita tahu apa dari sebuah gerakan yang sedang dimainkan oleh orang-orang asing. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis.